Cara mengatasi kendala. Cara mengatasi kendala yang pertama, jangan pernah berdebat. Ya, kalau dari pemahaman dia tidak sefrekuensi, tidak sepemahaman ya. Yang penting Anda jangan mendebat. Ya, nggak ada untungnya mendebat. Sebaiknya Anda mengalah untuk menang. Dengerin dulu, gitu kan. Soalnya biasanya kalau mendebat ketemu emosian, udah ambiar, angel ya, udah nggak akan jadi. Anda dengerin dulu. Ini kan menguntungkan yang di atas ya. Bisa gini mah ini kan bisa ngajak-ngajak orang. Nah, Anda dengerin aja dulu gitu kan. Dan terus selalu setuju dengan apapun kendala prospek bagi mereka, kendala mereka adalah nyata. Jadi jangan pernah mentidakkan kalimat dia. Wah, jadi Bapak Ibu harus mengiyakan dulu ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya, aduh Pak gimana ya saya bisa sukses nggak Pak ya? Saya soalnya nggak punya duit. Atau enggak, aduh Pak gimana ya saya bisa sukses nggak Pak ya? Atau misalnya dia negatif, gimana ya Pak? Ini kan bisnisnya nguntungnya di atas ya kalau bisnis kayak gini. Nah, Anda jangan bilang, oh tidak Pak, ini jadi kayak gitu. Anda iya kan? Iya Pak, betul Pak. Dulu pun sama saya sempat berpikiran seperti itu. Tapi setelah saya pelajari, nah Anda ceritain. Jadi Pak, orang yang menguntungkan yang di atas itu sebetulnya kalau di PTB kurang tepat Pak. Nah, Anda jelaskan gitu kan. Terus teknik kupas bawang. Alasan prospek biasanya bukan alasan sebenarnya. Gali terus keberatannya dan berikan solusi. Jadi Bapak Ibu semuanya kadang kan kalau kita mau ketemu orang mau closing, masih ada ganjelan, tapi kalau dia nggak enak sama kita, nggak enakan, itu pasti ngeles alasannya. Ya Pak, nanti saya tanya-tanya istri dulu ya Pak, atau misalnya, ya Pak paling nanti saya pelajari dulu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, ya, Mas, pokoknya orang itu jangan sampai dia pulang masih membawa keraguan, ya, atau ketidakpahaman. Anda tuntaskan. Oh Pak, ngapain Pak? Bapak harus izin istri dulu. Nih Pak, setahu saya ya Pak, kan laki-laki itu ya Pak pemimpin ya Pak, yang akan menentukan maju atau tidak, itu kan ke kiri atau ke kanan dalam rumah tangga itu biasanya kan pemimpin ya Pak. Nah gitu kan. Atau bisa dulu saya dikasih tahu. Oh saya nggak diizinin, anak-anak sekolah nih biasanya, saya nggak diizinin sama orang tua Pak gitu kan. Nah dikasih tahu dulu gitu kan. Sekarang gini aja katanya. Kira-kira kamu kalau study tour keluar di acara sekolah, itu kalau minta duit bisa study tour bayarnya 5 juta misalnya. Minta kamu dikasih nggak? Dikasih. Ya udah gini aja. Kamu bilang aja gimana caranya mau ikut training pendidikan kelas bisnis. Nah, gitu kan. Itu nanti ada produknya, terus ada trainingnya, dibimbing sampai berhasil minimal punya kendaraan cash. Nah, diajarkan caranya, ya. Pokoknya jangan sampai dia pulang itu ngeles, pulang membawa ketidakpahaman. Apa yang masih belum dia tidak paham, apa yang masih dia ragu, apa yang menjadi pesimismenya dia, saat itu kita harus tuntaskan. Ya, terus apapun kendala prospek bukanlah alasan utama, melainkan prospek belum yakin. Ya, maka Anda perlu teknik kupas bawang itu sampai ceritakan orang tua, biasanya keluarga, anaknya, gitu kan. Bayangin Pak, gitu kan. Nah, udah mulai nih. Seandainya nih kalau Bapak tidak berjuang, gitu kan, mau sampai kapan Pak, Bapak bisa selesai hutangnya Pak. Sedangkan Bapak punya anak istri dan hutang ini sudah Bapak kerjakan 3 sampai 5 tahun. Pertanyaannya, kalaupun besok Bapak, kan umur gak ada yang tahu ya Pak, kalaupun besok Bapak meninggal, apakah Bapak tega meninggalkan hutang sama keluarga Bapak? Katanya Bapak sayang mereka. Yo Pak, kita berubah Pak. Karena dulu orang yang di panggung tadi, mereka memulai bisnis ini dalam keadaan minus Pak. Hutangnya miliaran. Tapi orang itu sudah bosan dengan hidup susah. Dia pengen berubah hidup. Makanya dia memutuskan untuk bergabung. Kalau Bapak percaya sama saya, yakin terhadap bisnis PTB, karena semua pertemuan kita hari ini tidak ada yang kebetulan.
Mungkin Bapak kemarin berdoa, atau inilah doanya orang tua Bapak, akhirnya Bapak ketemu. Yakin nggak Pak bisa sukses bersama? Karena omsetnya berjamaah. Wah gitu kan. Bapak tidak akan kerja sendirian. Kita siap bantu, kita siap support. Nah, sampai orang itu yakin. Terus gunakan teknik empati. Nah tadi ya, full, aduh susah Pak ngomongnya. Fulfill phone. Nah itulah pokoknya 3F. Jadi sentuh keluarganya, Feel ya. first phone, feel first Nah, phone. itu dia Pak. Jadi salah. Gitu ya. Pokoknya Anda harus berempati Pak sama dia. Tentunya dengan intonasi mengikuti, tatapan Contoh, mata contoh gini, mengikuti. Pak, saya belum ada modal. Nah, coba pakai teknik 3F. Belum ada duitnya. Belum ada duitnya Pak. Nah, nggak sekarang nggak gini punya Pak. modal Pak, nggak punya modal. Nah, coba pakai 3F gimana jawabnya? Feel-nya apa Pak artinya? Itu Tadi ada contohnya di bawah. aku ngerti kok. Oh, dulu aku pun pernah merasakan Pak. Karena iya Pak, memang kalau 2.600.000 itu memang bukan uang kecil ya Pak. Tapi kalau kita bandingkan Pak dengan peluang usaha ini, coba yang bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan masa depan anak Bapak, istri Bapak, dengan 2.600.000 itu tidak ada artinya Pak. Karena kita pun dapat produk Pak. Yang penting gimana caranya Bapak bisa bergabung, ya. 1 tahun kita kerjakan serius, kehidupan Bapak berubah. Semua yang Bapak alami, kesusahan-kesusahan, yuk kita tuntaskan tahun ini Pak. Jangan sampai terulang. Kalau lebaran kemarin Bapak, lebaran kemarin Bapak masih punya utang, jangan sampai Pak lebaran tahun depan Bapak ulangi. Kalau lebaran kemarin anak Bapak pengen beli sepeda Bapak nggak bisa beliin, jangan sampai Pak lebaran tahun depan Bapak mengalami hal yang sama. Berarti Bapak tidak ada perubahan. Nah, terus hal yang sama, sampai saya menemukan, tapi Pak, saya pikir-pikir Pak, ternyata 2.600.000 ini langsung kasih teknik closing gitu kan solusinya. Banyak Pak caranya. Pertama misalnya nih, ada yang dilakuin sama mitra saya nih. Dulu mereka menjual cincin istrinya Pak, tentunya dengan izin istrinya. Gitu kan. Terus eh kasih tahu misalnya selain menjual barang, terus apa lagi? Nunggu gajian gitu kan. Sampai saya menemukan bahwa itu gimana maksudnya Pak? Gitu kan Ya, maksudnya? banyak banyak sekali problem itu bisa dijawab dengan teknik 3F atau teknik empati ini ya teman-teman ya. Ya. Kayak misalnya tentang apapun kendalanya itu kita yang tadi disampaikan oleh Kang Yusef, iyain dulu itu feel. Jadi gini, misalnya Pak tapi aku nggak punya teman banyak, misalnya gitu kan? Contoh, aku nggak punya kenalan banyak, bisa nggak ya gitu. Nah itu juga bisa dijawab dengan 3F. Contoh, aku ngerti kok. eh aku ngerti kok kita nggak punya teman banyak gitu. Aku dulu juga sama, bro. Aku dulu juga nggak punya teman banyak. Bayangin nggak? Aku kan baru lulus sekolah. Kalau mau ngajakin bisnis kan susah ya, nggak punya teman-teman yang bisa diajak bisnis. Anak-anak muda gitu. Tapi ternyata, nah setelah aku dijelasin, ternyata bisnis ini itu meskipun kita nggak punya teman banyak, itu bisa dikerjain bahkan dengan online aja bisa. Nah kayak gitu. Jadi 3F itu adalah sebuah teknik yang bisa digunakan kemana aja gitu. Intinya pertama adalah teman-teman mengiyakan dulu, ngerti dulu apa yang dia rasain. Misalnya dia dia keadaan ekonominya susah. Aku ngerti bro, kamu lagi susah gitu. Aku aku ngerti kamu lagi susah, ya kan? Lagi ada kebutuhan banyak, kerjaan juga lagi nggak ada, gitu kan? Itu kan namanya ngertiin dia. Aku dulu juga sama kok bro. Aku dulu itu ya, tahulah kamu lah. Misalnya sama temen, ya, tahulah kamu lah. Aku sama kamu kerjaannya kan gak jauh beda, gitu kan? Juga sama lagi ada ini, lagi ada itu, gitu. Tapi kalau setelah aku dijelasin bro sama sama mentor aku ya,
kalau misalnya kita pasrah gini terus, kita nggak akan pernah berubah. Nah, gitu loh. Kita nggak akan pernah berubah. Jadi gimana? Ya kita harus paksain, bro. Kenapa? Ya karena kalau nggak dipaksain, tahun depan pun kita tetap nggak akan punya duit, bro. 2,5 itu kalau nggak dipaksain nggak akan pernah punya, gitu. Terus tapi memang beneran nggak punya. Nah, gini, bro. Nah, coba ya. Tapi kamu serius nggak mau mau sukses bareng di sini? Serius sih, bener nih, serius. Dibantuin mau nggak gitu? Nanti dibantuin nih sama mentor. Mau, bro, bener-bener ini nggak ada duitnya. Nah, akhirnya dikasih solusi, berikanlah solusi, ya. Kasih solusi dengan cara, ya tadi, dengan cara teknik mendapatkan modal. Nah, kita cari nih teknik mendapatkan modal ada nggak di sini? Nah, ini jenis-jenis kendala kan umumnya belum punya uang, saya sibuk, tidak ada waktu. Ini sebagai terakhir ya, ini mungkin Pak Yusuf bisa nggak menjawab 1 sampai 17 dengan cepat deh, silakan. Jenis-jenis kendala. Nah, belum punya uang, jawabannya apa? Saya sibuk, dijawab semuanya nih sama Pak Yusuf aja. Nah, satu-satu aja, nanti join. Ini kendala-kendalanya paling ini aja. Belum punya uang. Oke. Jawabnya. Belum punya uang. Gimana jawabannya? Nih Pak, ini bukan masalah uangnya Pak. Belum punya uang. Nah, ini bukan masalah uangnya Pak, tapi ini mengenai peluang Pak. Kalau uang Bapak besok bisa cari, benar nggak Pak? Ibaratnya Bapak nyari duit kemana itu bisa Pak. Tapi kalau peluang, kalau Bapak tidak memutuskan hari ini, ya Bapak mau sampai kapan kehidupan berubah? Gitu kan? Nah, biasanya Pak, kita kasih solusi nih. Kalau belum punya uang pertama, ya kalau Bapak punya barang-barang yang kira-kira Bapak nggak kepake, ya jual aja Pak. Ya, kalau nggak ada barang di rumah yang kira-kira nggak kepake atau memang di rumahnya udah kosong gitu kan, ya nggak ada harapan jual, ya udah nggak usah. Terus kedua, kalau orang punya gaji gitu kan, biasanya langsung Pak, kalau saya itu langsung menggunakan teknik bodol Pak. Nah, jadi gini, orang yang bilang belum punya uang itu karena dia tidak tahu ada keuntungannya. Karena saya yakin ya, modal join PTBS ini dengan harga handphonenya mereka yang bilang tidak punya uang itu lebih mahal harga handphonenya. Maka kalau masih di tahapan keinginan, ya belum menjadi tahapan kebutuhan, maka orang itu tidak akan mengusahakan. Ibaratnya nih, kita sekarang nggak punya uang nih, tapi orang tua kita pada malam hari ini harus dioperasi misalnya. Apakah saya mau bilang sama dokter, ya dok, ya saya nggak punya uang gimana? Padahal dokternya udah bilang, Pak kalau orang tua Bapak malam hari ini nggak dioperasi, saya tidak tahu Pak gimana nanti. Nah gitu kan. Pasti kan kita butuh dong duit itu. Karena demi keselamatan orang tua. Nah, sama di bisnis ini pun. Ya, orang yang belum punya uang itu sebetulnya ngeles karena dia belum paham. Ya, ya kalau kecuali ya kita udah kasih solusi tapi benar-benar nggak punya uang, ya udah kita nggak bisa tekan dia, ditekan juga nanti mereje kalau bahasa Sundanya ya, ditekan juga nanti percuma. Nah, terus saya sibuk tidak ada waktu, ya mumpung Pak, mumpung Bapak masih sibuk, nah, atau enggak gini Pak, menjalankan bisnis ini itu tidak perlu full time Pak, Bapak bisa menjalankan part time. Nah, sehari yang penting Bapak ada keseriusan jalanin bisnis ini sejam 2 jam itu udah cukup. Ya, jangan sampai dia bilang tidak ada waktu gitu kan. Nah, Pak, itu dulu orang yang pre-luxury itu dulu latar belakangnya pegawai di kepolisian Pak. Bapak yakin kan kepolisian itu nggak ada waktu? Oh, Pak, beliau itu dulunya seorang pengusaha Pak. Pengusaha itu jadwal meetingnya banyak di mana-mana. Jadi bukan masalah punya waktu atau tidak punya waktu. Bapak mau Saya nggak punya berubah. banyak teman, Mas. Saya nggak punya banyak teman. Justru Pak, di bisnis ini ya, saya anak SMK bahkan bisa menambah teman-teman yang baru. Saya bisa ketemu orang-orang hebat. Saya ketemu pengusaha, saya ketemu orang-orang dari luar negeri, saya bisa kenalan sama Sri Lanka, saya ketemu sama bapak ini, bapak ini, bapak. Padahal kalau saya tidak bergabung di bisnis ini ya teman-teman saya itu aja.
Tapi kita tidak perlu Pak banyak orang yang untuk mau gabung, minimal 2 orang aja. Ya mungkin teman kita cuma punya 2, tapi 2 orang itu kan punya teman lagi. Justru Pak dengan bisnis direct selling ini, network marketing ini, kita bisa memperbanyak relasi kita. Tapi Mas, Terus, ini perusahaannya aku belum yakin ya. Ini perusahaannya gimana ya? Aman nggak? Gimana ini? Nah, nah berarti itu orang belum lihat bukti. Kita lihat bukti dulu Pak. Gak usah tinggal Bapak ragu ditunjukin, lagi. tinggal ditunjukin aja sama Legalitas. video, Ini legalitas, sampai yakin gitu ya. gitu kan nih Pak, legalitasnya, ini kantornya jelas, ini ownernya, Bapak cek Instagramnya, Bapak bisa cek di YouTube. Yo, ini rumah foundernya, ini kita langsung ketemu leader-leadernya, ini buktinya, lihat Pak, mobilnya cash, lihat Pak, kita langsung aja. Kalau Ya. belum yakin itu, Oh, jika ini perusahaan kalau kalau perusahaannya bangkrut, siapa yang tanggung jawab? ya itu kejauhan kayaknya ya. Gak Mikir ke apa-apa, sana. namanya juga pertanyaan orang orang ngawur kan gitu. Kalau perusahaannya Ya. bangkrut, siapa yang tanggung jawab? Mas, Nah, kita biasanya langsung bedah nih Pak, payout Pak, gitu kan. Pak, nah, ini kan ada omset Pak. Sekarang gini, omset 1,67 miliar, itu omset ke perusahaan berapa Pak? Itu nggak omset ke tahu. perusahaannya 15 miliar Pak. Dari mana? 2.500.000 dikalikan 6.000. Sekarang secara logika nih, Bapak sebagai pengusahanya, Bapak dapat duit 15 miliar, Bapak kasih cuma 1,67 miliar sama orang itu, berapa persennya Pak? Itu Oh, oh apakah untung ya. mempengaruhi gitu kan? Oh untung berarti ya nggak bakal bangkrut ya. Nah, itu kan, jadi kasih tahu gitu. Wah ini mah Terus harga, produknya terlalu mahal. Kayaknya kemahalan ini produknya. ya Pak, bukan produknya yang mahal, tapi Bapak belum menemukan pasar yang tepat aja. Kalau Bapak menjual mobil Lamborghini ya ke orang yang penghasilannya 3 juta setiap bulan, maka akan jawabannya seperti itu. Ya Pak ya. Tapi kalau Bapak menjual mobil Lamborghini yang penghasilannya per bulan 10 miliar, 20 miliar, maka orang itu akan menerima Bapak dan dia tidak ada masalah. Cuman buat Tapi kan tinggal tapi jelas. kan ini jual produknya kan ke masyarakat, Mas. Kan ini hitungannya kalau buat masyarakat umum memahal ini. Gimana jualannya ke siapa? Maka Eh, yang mang ini laku kalau gini mang pada pada jalan. ya makanya yang kita jual Pak manfaatnya Pak. Orang terus bisa kita juga dengan cara teknik-teknik kayak di Ramayana di mana tuh di mall di Jadi gini, Matahari gitu kan. coba ya, aku coba tambahin. Jadi kalau orang bilang terlalu mahal, jawabannya gini, dibandingkan dengan apa, Pak? Nah, jadi kita buat Betul. hitungan, dibandingkan dengan apa, Pak? Terlalu mahal. Kita aja, Pak, sering beli minuman dengan harga sekian ke kafe, ya, 1 gelas sekian kita patahkan dengan fakta-faktanya, ya. Kemudian saya nggak punya bakat jualan, nggak mau apa jadi sales tuh nggak bisa, Mas. Nah, gimana? Ya siapa yang suruh jadi sales? Pak, kita ini prinsipnya itu sebagai pengusaha. Kalaupun Bapak nggak bisa jualan, itu bukan menjadi kendala untuk bisa Bapak nggak bisa sukses. Karena di kita punya produknya bermanfaat, ya. Nggak usah Bapak jual, nggak usah Bapak kayak sales ngecer-ngecer terus. Kalau petani itu sekali pakai, ya, maka yang kita jual ceritanya, manfaatnya. Kemarin Pak saya bukan jual produknya. Saya sampai sekarang nggak pernah Pak jual produk Pak. Bingung jelasinnya. Ntar ditanya mikroba, itu mikroba namanya siapa aja, nanti saya nggak bisa jawab, nggak jadi beli. Gitu kan. Saya cuma jual, Pak, ini Pak produk. Kalau kita mah Pak tidak mau ngecap ya Pak ya. Tapi kalau berbicara fakta, Pak ini Pak di liputan TPRI gitu kan. Jadi orang itu, oh pertama udah masuk tuh, udah bilang, oh gitu kan. Nah maka Pak, kemarin tetangga hasilnya sekian gitu kan dari pemakaian terus produksi dia biasanya keluar biaya pupuk sekian jadi sekian gitu kan. Nah, Yang bentar. kita jual cerita. Oke, itu jual cerita betul, Kang Yusef. Tapi itu masih jadi sales. Jadi maksud dari poin 7 ini adalah buat orang-orang yang tidak suka ngomongin produk sebenarnya. Jadi, tapi yang tadi menjadi solusi kalau mau jelasin tentang cara cara bercerita ya. Kalau poin 7 ini dia nggak suka jualan, dia nggak suka jualan. Nah, kita jawabnya adalah justru itu, Pak. Saya juga sama, nggak suka jualan. Makanya di bisnis ini kerjaan kita
cuma mengundang Pak, nggak usah jualan, ya, cuma Tuh. mengundang karena mereka nanti dengan sendirinya akan menjadi pemakai produk. Cukup kita ngasih undangan aja Pak, gitu aja. Nanti yang jelasin adalah kami. Jadi tujuannya itu bukan untuk jualan produk gitu ya. Jadi karena ini biasanya pertanyaan nomor 7 ini disampaikan oleh orang-orang yang nggak suka ngomongin produk, Kang. Nah, Hmm. yang dia nggak suka diomongin ini manfaat, dia nggak bisa dan nggak suka. Contohnya saya nggak suka kalau suruh jualan produk bingung. Makanya justru ini nggak usah jualan Mas, justru tinggal kita promosi, undang aja ke seminar. Nah, kayak gitu. Paling gampang gitu ya. Nah, oh ini aku takut nggak bisa bantu mitra. Nanti kalau mitra nggak sukses gimana? Aku Nah, tidak bisa bantu mitra. Nah, dulu juga Pak saya Pak pernah berpikiran kayak gitu Pak. Tapi kan di sini ada sistem Pak. Kita kerja sama tim, gotong royong, omsetnya berjamaah. Yang penting Bapak mah mau ikutin sistem aja, mitranya cemplungin aja ke sistem Pak. Insya Allah Pak bisa berhasil. nah Gimana? betul. Jadi dipromosikan tentang sistem ya, karena nanti belajar bareng, nanti di mentoring sama leader kita yang sudah sukses. Jadi kita sebenarnya belajar bareng-bareng gitu teman-teman ya. Kemudian nggak bisa buat jaringan. Nah ini kebalikannya nih, kebalikan dari yang jualan tadi nih. Nggak bisa buat jaringan, susah aja orang. Nah ini kebalikan nomor 7. Kalau yang nomor 7 nggak suka jualan, kalau yang ini nggak suka buat jaringan, nggak suka ngajak-ngajak orang. Tidak tidak bisa buat jaringan, susah ajak orang. Ya bisanya apa gitu. Saya dulu, Bapak bisanya apa? Bapak bisanya cuma jualan. Ya udah jualan aja gitu Nah, kan. ini jawabannya berarti sudut pandang sebaliknya. Jadi kalau orang yang nggak bisa buat jaringan, Pak di bisnis ini itu kita nggak usah ngajak-ngajak orang, Pak. Sebenarnya kuncinya bisnis itu adalah omset. Bapak bisnis mau kan bisnis dapat hasil. Kuncinya ada omset aja, Pak. Nggak harus ngajak orang banyak-banyak, minimal 2 aja bisa. Nah, yang penting produknya menurut Bapak bagus nggak? Bagus. Yang mana yang bagus, Pak? Jadi alihkannya ke arah yang lain karena dia nggak suka ngomongin jaringan. Ya, maka kalaupun kita bicara jaringan, kita cuma bilang minimal 2 saja, Pak. 2 saja jadi pemakai produk rutin, Bapak itu sudah jalan bisnisnya. Gitu, 2 orang saja. Jadi pemakai produk rutin, Hmm. 2 orang petani misalnya. Dia pakai produknya, itu bisnis kita Ya, udah jalan. Meskipun minimal Bapak Bapak omset nggak ngajak jaringan gitu. 2 paket aja ya Pak. Iya, Minimal juga 2 paket aja gitu. tinggal Bapak udah tungguin aja bisa. 10 tahun. Ntar juga tembus poinnya. Kalau kemudian nomor 10 belum berminat. Aku pikir-pikir dulu ya, mau dipelajari dulu. Nah, ditanya ini, ditekan pakai teknik kupas bawang tadi. Teknik kupas bawang gimana? Apa Pak yang belum paham Pak? Bagian mana Pak yang masih belum dipahami? Ditekan. Jadi dia nggak boleh mikir di rumah. Kalau belum paham kan mikirnya harus di situ. Jadi dipakai teknik kupas bawang. Kenapa Pak? Ya kenapa nggak berminat misalnya? Ya, ya ini ya, apa ya? Bisnisnya kan cari-cari orang, muter lagi pertanyaannya, muter lagi, ku cari-cari orang lagi gitu. Jadi pasti nanti muter-muter aja. Tapi intinya kupas bawang itu tanya terus, nggak berminat. Kenapa Pak? Nggak berminat? Emang emang ada yang Bapak nggak suka misalnya. Jadi tanyain terus aja sampai nanti ketemu alasan sebenarnya dia bukan dia itu nggak belum ada duitnya, dia malu gitu. Terus. Nah, muter terus. Wah ini mah bisnis iming-iming ya, pamer ribet-ribet doang biar dapat mangsa. Ini dijelasinnya Lihat eh, banget ya. apa namanya penjelasan lebih panjang ya. Dilanjut dulu ya. Apakah saya sudah telat kalau mau jalan sekarang? Ada bilang wah kayaknya udah telat ya Mas. Ini kok yang sukses sudah banyak banget ya. Ya. Nah ada yang Oh gitu tuh. justru Pak, justru Pak, PTBIS ini baru mulai Pak. Ini baru mulai. Kesempatan Bapak saat ini masih luas. Apakah tetangga Bapak kiri kanan udah pada dapat pelajaran belum? Atau belum tahu? Belum Belum Mas. tahu. Itulah kesempatannya Pak. Jangan sampai 5 tahun yang akan datang tetangga Bapak yang ngajak Bapak. Mending Bapak yang ngajak mereka semuanya. Gitu Pak. Bagaimana Paling Mas? Ini kan kalau udah ikut semua nih, orangnya gabung terakhir nanti nasibnya gimana?
Gitu. Orang yang hubung terakhir nasibnya ya nggak masalah Pak. Kan gini aja Pak, sampai kapanpun itu sebetulnya kalau bisnis jaringan, Pak, Bapak tahu bisnis ini udah nyampe 30 tahun Pak. Tahu di bisnis ini udah nyampe 30 tahun Pak. Bapak sekarang gini aja, Bapak kemarin lulus kelas 6 SD nggak? Lulus. Bapak naik SMP, tahun depan ada lagi ya yang kelas 6 SD? Ada lagi. Sekarang gini aja Pak, Bapak pertanyaannya, jumlah yang join di PTBS dengan jumlah angka kelahiran anak di Indonesia itu banyakan mana Pak? Oh gitu kan, tanyain kan. Kira-kira Boleh. kira-kira nih Bapak, kita sedang presentasi saat ini, ada nggak di luar sana orang yang lagi bikin anak Pak? Oh ada. Artinya apa? Jumlah orang yang join PTBS itu lebih sedikit daripada orang yang lahir ke dunia ini. Benar nggak Pak? Betul. Besok, nah gituin aja. Jadi bisa dijawab pakai dua sisi minimal ya. Yang pertama pakai tadi kalimat bahwa dideskripsikan, dijelaskan bahwa nggak mungkin orang itu habis ya. Pakai penjelasan Pak Kang Yusef tadi. Bisa juga dijawab sebagai manfaat. Pak, orang yang terakhir tetap gak rugi karena dia ngeluarin duit, dia dapat manfaat dari produk. Nah, itu. Tidak bisa rekrut orang lain karena sudah habis. Ini tadi ya penjelasan yang Kang Yusef tadi yang nomor 16 sebenarnya ya. Uangnya mau saya pakai untuk modal usaha. Ya, ini kan udah usaha juga. Usaha apa Pak yang bisa jadi miliaran lebih cepat dari ini? Nah, diulas. Bisa aja. Misalnya, Bapak ini butuh modal buat usaha juga ya Pak. Nah, udah berarti gini Pak, cara cerdasnya. Bapak gabung bisnis ini, Bapak dapat produk, Bapak keluarkan produknya tersebut dengan cara Bapak, atau Bapak kembangkan sistemnya dengan menghadirkan ke seminar. Bapak udah balik modal, Bapak bisa jalani usaha yang Bapak mau juga. Ini gak dapat, itu dapat. Daripada Bapak join bisnis itu, jalani bisnis itu, belum tentu kan Bapak tahu kapan suksesnya. Nah, kalau ini udah terbukti. Ini Kang Dimas masih ada nggak? Mau suruh closing. Jadi teman-teman, itu beberapa gambaran ya malam hari ini. Terima kasih sudah bareng-bareng sama kami semua. Pak Ali, makasih ya Pak Ali udah ikut juga. Siap. Nah, intinya adalah perjalanan prospek itu seperti ini. Bagaimana kita awalnya punya prospekan, punya daftar nama, ya, itu di presentasi. Nah, ini panahnya ke kanan, di presentasi. Setelah di presentasi, di follow up. Kan gitu ya. Habis di follow up, itu kita gali referensinya atau daftar nama dari dia lagi, referensi. Kalau dia misalnya udah join, nanti ketemunya daftar nama. Kalaupun dia menolak, kita bisa tanya referensi, Pak, kira-kira yang cocok seperti ini, yang Bapak kenal siapa? Itu bisa kita gali referensinya lagi. Sehingga udah daftar nama, diundang ke acara, di presentasi, di follow up, closing, nggak closing, referensi lagi, daftar nama lagi, di prospek, diundang lagi, muter gini aja siklusnya teman-teman. Jadi inilah siklus yang harus kita lakukan tanpa bosan kalau kita mau sukses di bisnis ini teman-teman semuanya ya. Nah itu aja kira-kira teman-teman obrolan kita malam hari ini, obrolan terpanjang teman-teman ya. Ingat bahwa hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Kalau setelah kita hari ini belajar, Anda cuma manggut-manggut terus besok diam saja, berarti itu hanya sebuah pengetahuan. Oh, saya udah tahu ini kemarin yang dikasih tahu. Oh, saya ngerti ini kemarin yang dikasih tahu nih. Tapi tidak ada tindakan, maka itu bukanlah hasil yang sesungguhnya. Karena hasil dari ilmu yang sesungguhnya adalah tindakan.